Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Kana Miftahul Rahma absen 19, Karina Yafira Imani absen 20, dan saya Marendra Bundanardiono absen 21. Kami akan mempresentasikan tentang klasifikasi kromatografi kertas. 1. Pengertian kromatografi kertas. Kromatografi kertas adalah metode analitik yang digunakan untuk memisahkan bahan kimia berwarna, terutama pigmen. Ini juga dapat digunakan untuk memisahkan warna primer atau sekunder dalam tinta. Metode ini telah banyak digantikan dengan kromatografi lapisan tipis, tetapi masih tetap merupakan alat pembelajaran yang baik. Desalting adalah proses pengeluaran asam mineral dari kertas. Descending adalah salah satu teknik di mana cairan dibiarkan bergerak menuruni kertas akibat gravitasi. Ascending, teknik yang pelarutnya bergerak ke atas dengan gaya kapiler baik pada descending dan ascending. Nilai RF harus sama. 2. Tujuan kromatografi kertas. Tujuan kromatografi kertas adalah untuk memisahkan campuran dari substansinya menjadi komponen-komponennya berdasarkan distribusi suatu senyawa pada dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Kriteria kromatografi: frasa mobil, kromatografi cair, kromatografi gas, kromatografi absorpsi, kromatografi partisi. Mekanis: kromatografi pertukaran ion, kromatografi gel. Fase stationer, kromatografi kolom, kromatografi lapisan tipis, kromatografi kertas. Prinsip metode kromatografi kertas terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, adsorpsi yang didasarkan pada panjang komponen dalam campuran yang diabsorpsikan pada permukaan fase diam. Apa sih adsorpsi dan absorpsi itu? Adsorpsi adalah peristiwa menempelnya suatu molekul, ion, maupun atom pada suatu permukaan. Sedangkan absorpsi adalah proses masuknya zat cair pada zat padat atau zat cair lainnya. Yang kedua, ada kepolaran. Komponen akan larut dan terbawa oleh pelarut jika memiliki kepolaran yang sama serta kecepatan migrasi pada fase diam dan fase gerak. Selanjutnya, mekanisme kromatografi kertas. Mekanisme kromatografi kertas dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap pertama adalah tahap penotolan campuran. Campuran dengan komponen-komponen yang ingin dipisahkan ditotolkan pada bagian bawah kertas menggunakan pipa kapiler, lalu ditunggu kering. Yang kedua, tahap pengembangan. Masukkan kertas dalam bejana tertutup dan tercelup dalam pelarut atau biasa disebut juga fase gerak. Apabila sudah diangkat, lalu ditunggu kering. Tahapan ketiga adalah tahap identifikasi. Menentukan harga faktor retardasi atau faktor retensi yang bisa disebut juga RF. Besaran RF menyatakan derajat retensi suatu komponen dalam fase diam. Rumus RF adalah jarak yang ditempuh komponen dibagi jarak yang ditempuh pelarut. Contohnya, jika komponen menempuh jarak 15 cm atau ini pada gambar tulisannya A, dan pelarut melakukan perjalanan 5 cm atau jarak B pada dalam gambar, maka nilai RF dari komponen tersebut akan menjadi 5/15 atau hasilnya 0,3. Selanjutnya, deteksi apabila warna tidak terlihat pada metode kromatografi kertas bisa dilakukan secara kimia dengan menyemprot kertas dengan ditizon, nihidrin, kalium kormat, ammonium sulfida, atau secara fisika dengan cara sinari kertas dengan UV pada panjang gelombang 370 nm dan 254 nm. Cara kerja kromatografi kertas ada 8. Yang pertama, potong kertas saring 2x12 cm. Yang kedua, tandai menggunakan pensil dari tepi bawah dan tepi atas. 3. Totolkan tinta pada garis tepi bawah. 4. Masukkan aquades dalam gelas ukur.
5. Masukkan kertas saring ke dalam gelas ukur dengan posisi totolan berada di bawah, tetapi totolan jangan sampai masuk ke dalam pelarut. Yang keenam, biarkan sampai terjadi elusi. Elusi ini adalah proses awal hingga selesai digerakkan liniarut oleh fase gerak menelusuri fase diam. Yang ketujuh, tandai bercak dengan menggunakan pensil. Yang kedelapan, ulangi cara kerja 01-7 dengan pelarut isopropil alkohol. Nah, yang kedelapan adalah jenis-jenis kromatografi kertas. Jenis-jenis kromatografi kertas ini ada 2. Yang pertama, kromatografi kertas satu arah. Nah, yang ini sampel tinta diteteskan pada garis dasar pensil pada selembar kromatografi kertas. Lalu kertas digantungkan pada wadah yang berisi lapisan tipis pelarut yang sesuai di dalamnya. Lalu kertas digulungkan pada silinder dan diikatkan dengan klip kertas pada bagian atas dan bawah silinder, kemudian ditempatkan dengan posisi berdiri pada bawah wadah. Selanjutnya, wadah ditutup untuk meyakinkan bahwa atmosfer dalam gelas kimia terjenuhkan dengan uap pelarut. Yang terakhir, penjenuhan udara dalam gelas kimia dengan uap menghentikan penguapan pelarut, sama halnya dengan pergerakan pelarut pada kertas. Yang kedua adalah kromatografi kertas dua arah. Kromatografi kertas dua arah ini dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah pemisahan substansi yang memiliki nilai RF yang sangat serupa. Pada saat kromatogram dibuat dari bercak tunggal dari campuran yang ditempatkan ke depan dari garis dasar. Kromatogram ini ditempatkan dalam sebuah pelarut sebelum dan sesudah sampai pelarut mendekati bagian atas kertas. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan kromatografi kertas. Kelebihannya adalah tidak diperlukan peralatan yang teliti dan mahal, diperoleh hasil yang baik walaupun dengan peralatan dan materi yang sederhana. Senyawa yang terpisah dapat dideteksi pada kertas dan diidentifikasi. Sedangkan kekurangannya adalah banyaknya permasalahan menyangkut cara pemasukan fasa gerak, perambatan fasa gerak, dan penggumpalan. Membutuhkan waktu lama dan keterbatasan parameter senyawa yang diuji. Nah, yang terakhir adalah metode yang digunakan pada proses kromatografi kertas. Yang pertama adalah kromatografi kertas menurun. Pada jenis ini, pengembangan kromatogram adalah menurun dengan membiarkan pelarut bergerak turun mengaliri kertas. Yang kedua, kromatografi kertas menanjak. Di sini, pelarut bergerak mendaki kertas kromatografi. Baik kromatografi kertas menurun maupun menanjak digunakan untuk pemisahan bahan kimia organik dan anorganik. Yang ketiga, kromatografi kertas naik turun, merupakan gabungan kedua teknik di atas. Bagian atas kromatografi menanjak dapat dilipat pada sebuah roll di bagian atas bejana, dan aliran eluen akan menurun setelah melewati lipatan. Yang keempat, kromatografi kertas radial, disebut juga sebagai kromatografi sirkular. Di sini digunakan kertas saring berbentuk lingkaran dan sampel ditotolkan di pusat kertas. Setelah noda mengering, kertas saring diletakkan horizontal di atas cawan petri yang berisi pelarut, sehingga sumbu kertas tercelup ke dalam pelarut. Pelarut mengalir naik melalui sumbu dan komponen terpisah dalam bentuk zona-zona melingkar. Dan yang terakhir adalah kromatografi kertas dua dimensi. Dalam teknik ini digunakan kertas berbentuk bujur sangkar. Sampel ditotolkan di salah satu sudut dan dikembangkan dengan sudut
yang tepat sesuai arah aliran yang diinginkan. Sekian dari presentasi kami. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.